Oke, first of all, ini 3 adalah konsep yang kamu perlu paham sebelum kamu boleh kuasai bab inilah. Hari itu saya sudah share pasal konsep yang pertama tuh, SOHCAHTOA, sama konsep yang ketiga tuh. So, saya akan fokus dengan konsep kedua saja. Oke, sekarang fokus dulu kepada sudut rujukan sepadan. Ini nampak macam susah, tapi actually simple sajalah. Yang macam potong kek. Oke, saya akan tunjuk dengan buat latihan lah. So, kalau soalan yang minta sudut rujukan sepadan ni, ataupun lagi senang kita panggil sebagai A, alfa, kita perlu ingat ini saja. Yang alfa tu dia adalah sudut yang menyentuh paksi X. Oke. Tapi kita fokus dengan soalan ini dulu lah. So, kalau dalam bulatan kita tahu satu putaran 360 kan. Tetapi bulatan ini sampai sini saja. Bagian ini saja yang terlibat. Dan bagian itu sampai 180 derajat. Nampak? Oke. Padam dulu. So, dia mau bagian ini saja kan. Jadi ambil yang 180 derajat tadi itu. Oke. Dan tolak bagian ini. Yang 138 tu. So, kita akan dapat nilai ini kan. Dan nilai itu adalah 40 darjah. So, begitu sajalah. Oke, next question. Ini kita punya kek sekarang sampai sini. Tetapi macam saya sudah cakap tadi, customer ni dia mau bagian kek yang sentuh paksi X saja. So, kita tahu sudah ni satu kek ni 239 darjah. Lepas tu bagian atas ni kita tahu sudah kan, dia adalah 180. So, ini yang kita tidak mau. So, selepas tolak 180 tu, kita dapat nilai A lah, yaitu 59 degrees. Oke, sampai situ je lah. Saya mau kasih cepat-cepat. Last question, question C. Sekarang kek kita begini besar. Tapi macam tadi, kita mau yang ini saja kan, yang menyentuh paksi X. Oke. Yang ini macam dia stop di 360 kan. So, apa yang kita boleh buat? Ambil 360, tolak dengan yang ini nih. Lepas tu dapat A lah. Dapat jawapannya, which is
48 darjah. So itu adalah nilai E. Bikin pening kepala. Oke, ini sebagai simple version. Mbah, sambung lagi soalan. Oke, sambung. Scene 167. Oke, first lukis dulu bulatannya. Bukan bulatan lah, tapi dia punya sekuan 0, 90, 180. Sampai situ aja lah. Sebab tidak perlu lebih. So kita main agak-agak beginilah. 167 darjah 167. Oke, macam sebelum ni kita kena cari sudut yang sentuh paksi X kan. So kita terus ambil 180 tolak 167 sama dengan 13. Oke. Satu lagi kita kena ingat, semua suka tengok kartun. Oke. So ini semua positif. Ini sin saja positif. Ini tan saja positif. Ini cos saja positif. So di sini oke, sudahlah. So dia sin sini positif kan. So tidak perlu ubah apa-apa. Tulis saja sin sama yang nilai ini tadi tu 13. Siap. Okay. Next B. Buat macam tadi 258 lebih kurang sampai sini. Okay. So kita mau cari sudut ini yang bersentuh paksi X. So kita tahu sudah ini 258. Ini satu ni 258. So buang yang di atas saja. Yang di atas ni 180. Jadi 258 tolak 180. Jawapannya 78. Oke, 78. Ingat balik SSTK, semua suka tengok kartun. Tadi sudut kita di sini kan. So di situ tan saja positif. Ini bukan tan. So kita kena kasih dia jadi negatif. So jawapan final dia cos 78. Siap. Last tan. Oke, ini sahabat cepat-cepat. Oke, 349. Cari di sini saja. So, ambil 360 tolak 349. Kita dapat 11. SSTK K saja positif. Ini bukan K, jadi kita kasih negatif tan 11. Oke, siap. Ini lagi bikin pening kepala, tapi actually senang saja. Oke, ini lagi soalan. First kita kena berhalusinasi sikit.
kita bayangkan ada ini garisan, baru kita boleh nampak ada segitiga situ. Oke. So ini kan dia punya sudut dia. So ini tentangan, ini hipotenus, ini sebelah. Oke. Kita anggap saja H sama dengan 1, sebab ini memanglah kalau kamu guna itu formula teorem Pythagoras, kamu memang akan dapat hipotenus sama dengan 1. Oke. Alright, so dia minta satu bulatan dengan unit. Tentukan nilai sin, cos, dan tan. Oke. So ini main susun-susun saja lah. Sin O per H, O opposite atau tentangan. Ini dia ikut paksi Y kan. So inilah kita ambil opposite (8829) per hipotenusnya 1. So apa-apa yang dibagi dengan 1 dia sama jalan, tetap sama nomor. Jadi sin inilah jawabannya, sin 0.8829. K adjacent per hipotenus macam 1 tu kan. Oke. Adjacent yang sini, sebelah tu ikut paksi X. So ambil ini lah 0.4695 per 1. Oh ya, yang tadi ada sin tuh sebenarnya perlu ada beginilah, bukan begini, tidak kurungan sepatunya. Oke. Toa O per E, O opposite, tentangan paksi Y. (8829) per E itu adjacent. Inilah. Oke, so ini boleh kasih masuk di kalkulator, tapi pecahan pun cukup sudahlah, boleh sudah tuh. Next, B. Oke, kita berhalusinasi lagi. Nampak itu segitiga sana. Oke. So ini dia punya sudut yang kita kena fokus. Buat macam biasalah. Ini tentangan, ini hipotenus, ini sebelah. Oke, saya terus kasih masuk lah dia punya semua nih. Sin OH, O is tentangan, ini paksi Y. Oke. Nomornya memang panjang, tapi jangan takut, dia memang kalau salon begini ya memang lah. O per H. Oke.
sin sudah, cos lagi, A per H itu tadi satukan. Tinggal cari E lagi. E yang ini kan dia ikut paksi X, so kita ambil ini lah. Negatif 0.8387. So inilah jawaban untuk cos. Paling last tan. So tan, oke, O per E. O itu ini kan opposite ya. Per E. O sudah, E lagi. Inilah 0.8387. Siap. Alright, ini soalan paling last untuk video part 1 ini. First, kita kena fahamkan dulu yang nilai ini adalah nisbah. So, bila kita nampak nisbah, kita perlu guna sin tolak 1. Kalau di calculator, kamu perlu tekan shift sin. Shift sin atau shift cos atau shift tan lah, untuk dapat yang udah punya negatif 1 di belakang tuh. Okay. So first, benda lain yang kamu kena ingat bila nampak soalan begini, yang ini sebenarnya dia maksudnya yang macam kosong ini, nama dia theta lah. Dia punya range atau julat dari 0 sampai 360 saja. Begitu aja dia punya maksud lah. Okay, next, kita perlu ingat balik yang inilah, sentiasa ingat dia punya sekuan 1, 2, 3, dan 4. So ini sin, ini nilai dia positif kan. So kita tengok sekuan mana sin dia positif. Ada 2 tempat saja kan. Sini semua positif dan juga sini sin positif. Ini tidak ada, sebab tan saja positif sana dan cos saja positif sana. So sin ada positif di sini dan di sini saja. Oke, kasih masuk dalam calculator. Sin negatif 1 dan nisbah dia yaitu inilah. Oke, shift sin 0.6157. Kita akan dapat 38. So ini 38 dalam sekuan pertama lah. Tapi kita kena cari lagi yang ini. Sebab dia minta sudut theta kan. So macam tadi sebelum ni kan ada soalan yang dia bagi theta. Lepas tu kita kena cari A. Okay, tapi sekarang kita kena cari yang bagian ini saja. Ini kita sudah dapat, yaitu 38. So macam mana awak cari sudut theta kalau dia berada di sini? Kita tengok di sini, ini dua saja kan. Ini kita dapat sudah jawaban 38. Ambil terus.
Dan sekarang kita perlu cari yang berada di sekuan 2. So cara untuk cari tuh ialah kita visualize lah. Mungkin ini kita punya theta yang kosong itu. Lepas tu ini yang A lah, A atau dia punya sudut rujukan sepadan. Okay. So ini kita tahu sudah nilai dia 38. So sekarang kita kena cari nilai inilah. So ambil 180 dan tolak inilah 38 untuk cari bagian ini. Oke. 180 tolak 38 sama dengan 142. So itulah jawaban kedua kita untuk yang sudut theta lah. Oke. Kasih delete dulu dan kita sambung soalan kedua nih, soalan B. Oke. Cos negatif. Di manakah cos itu negatif? Oke. Ini semua positif, jadi out sudah. Ini sin saja positif, so ini cos akan jadi negatif. Kita ambil ini. Next tan saja positif, so cos negatif. Yang last ni cos akan jadi positif, jadi ini kita pun tidak maulah. Oke, ingat kita mau dua jawaban kan? Satu yang di sini, satu lagi di sini. Oke, kasih masuk dulu calculator. Shift cos. Kita dapat yang cos negatif 1 itulah. Oke, shift cos. Kasih masuk balik yang di sebelahnya. 0.4226. Kita dapat 65. Oke. So 65 dia punya sudut rujukan sepadan. Oke, macam tadi kita visualize. Tadi sini cos negatif kan, ini 2. So kita tahu sudah sudut yang menyentuh paksi X itu sama dengan 65. So kita kena cari yang inilah. Dan macam tadi kita hanya perlu ambil 180 dan tolak 65. So jawabannya 115. Kita letak di sini 115. Jawabannya untuk sekuan kedua ni lah. Jawaban pertama. Sekarang kita kena cari jawaban yang sekuan ketiga ni. So yang tadi ini kita sudah dapat jawaban dia kan, 115. Kita perlu cari yang ini lagi. Berapa nilai theta bagi kawasan ini? Oke. Macam tadi kita tahu sudah yang ini nilai dia 65, yaitu sudut rujukan sepadannya. Oke, so
dia mau sampai sini kan. Ingat, kalau ada begini, kita bukan ambil 180 saja, kita perlu tambah. Dan jawabannya 245. Paling last, tan, yang bagian C ini. Oke, tan nilai dia negatif. Oke, di manakah tan negatif? Ini semua positif, itu kita tidak mau positif, kita mau yang negatif saja. So ini pun positif, ini tan negatif, ini pun tan negatif. Oke. So kita kena cari yang ini dan ini. Macam tadi, kita perlu ambil tan negatif 1 dan masukkan dia punya nisbah. Shift tan negatif 1.4826. Kita dapat negatif 56 darjah. Oke. So negatif 56 ni adalah kita punya sudut rujukan sepadan lah, sudut yang menyentuh paksi X ni. So tadi ini doakan yang kita kena cari. So buat lagi yang begini, labelkan yang kita punya sudut rujukan sepadan tadi itu, dan sekarang kita cari yang ini. Macam biasa, kita hanya perlu tolak dan dapat jawabannya lah. 180 tolak 56 sama dengan 124. So ini jawaban untuk sinilah. Oke, sekarang ini lagi kan kita mau cari. So dia sampai sini, sudutnya mesti menyentuh paksi X yang sudut rujukan sepadan tadi itu. Oke. So kita ambil 360 tolak 56 dan kita akan dapat jawaban 304. Yang inilah. So siap lah. Itu saja.